Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang masih perkreditan ya, urusan perkreditan ya, karena saya usahanya di perkreditan. Nah, ini usaha perkreditan ya teman-teman. Nah, ini kita akan membahas tentang nasabah yang perlu kita blacklist ya, perlu kita masukkan daftar blacklist. Itu aja beberapa kriteria yang saya jalankan buat teman-teman yang baru memulai usaha atau sudah usahanya berjalan, baik itu kredit barang, kredit kendaraan bermotor, kredit mobil, dan sebagainya, atau yang sudah berjalan, ya tentunya mereka mempunyai kriteria-kriteria sendiri, nasabah yang mana-mana yang patut diblokir ya teman-teman, atau patut masuk ke blacklist ya teman-teman. Tentunya ini juga tambahan juga buat wawasan kita semua, buat teman-teman yang baru belajar atau teman-teman yang sudah mempunyai kriteria mau menambahkan ya silahkan. Ini kriteria yang nasabah yang perlu diblokir yang pertama, atau kita perlu blacklist ya. Yang teman-teman yang pertama adalah nasabah yang selalu mengulur-ulur waktu ya teman-teman. Mereka menunda-nunda waktu, bahwa itu kita sudah kesepakati misalkan tanggal 30, per tanggal 30 mereka harus membayar angsuran ke kita. Nah, mereka itu dengan sengaja mengulur sampai tanggal 7, tanggal 15 dan sebagainya. Nah, nasabah-nasabah yang seperti ini sudah patut kita masukkan ke daftar blacklist ya teman-teman. Nantinya kalau sudah lunas, kalau mau mengambil barang dan sebagainya lagi, perlu kita sudah ketahui bahwa ini sudah masuk daftar blacklist. Kalau saya demi kelancaran tidak ada toleransi, saya sudah langsung blacklist. Kemudian yang kedua, nasabah yang mengatur-atur kita ya teman-teman, masalah ya, hampir sama seperti yang pertama, tapi nasabah ini lebih agresif. Mereka mengatur sendiri jadwal yang harusnya kita tentukan ya. Misalkan tanggal 30 mereka mengatur sendiri, saya baru bisa mengatur tanggal 15. Per tanggal 15 mereka belum ada uang, belum ada dana dan sebagainya, mereka mengatur lagi mundur jadi tanggal 20 dan sebagainya. Seperti itu terus, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu kita harus langsung masukkan daftar blacklist karena tidak bagus untuk kedepannya ya teman-teman. Kedepannya kita tidak boleh diatur oleh nasabah ya teman-teman. Kita yang mempunyai peraturan, kita yang mempunyai otoritas. Kalau kita mau diatur oleh nasabah dan sebagainya seperti ini, ya kita nantinya nggak ada wibawa, ya kita nantinya akan menyusahkan kita di akhir-akhirnya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah nasabah yang ini yang galak ya teman-teman, nasabah yang membentak-bentak kita atau nasabah yang mencaci maki kita, merendahkan kita. Kita kan sebagai di sini ya sebagai usaha kredit kan kita sebagai yang punya, yang memiliki, atau kita yang mempunyai otoritas untuk menagih ke mereka. Kenapa mereka lebih galak ke kita? Kenapa kita ya sedangkan kita kan misalkan menagih juga secara sopan santun dan sebagainya, mereka tetap galak mencaci maki kita dan mereka yang punya tanggungan ke kita. Ini kalau saya sudah tidak ada toleransi juga, langsung auto block blacklist ya teman-teman. Nah, tentunya menyikapi seperti ini, fenomena seperti ini ya kita harus baik-baikin dulu sampai lunas. Nanti misalkan yang kedua mereka mau mengambil ya langsung sudah tidak bisa ya, tidak ada toleransi, tidak ada nggak enak ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah nasabah yang amnesia. Apa sih nasabah yang amnesia nih teman-teman? Nah, misalkan jatuh tempo sudah tanggal 30, mereka belum bayar juga, kita sudah ingatkan 3 hari sebelumnya, sudah ingatkan 3 hari setelahnya dan sebagainya, mereka tetap pas ketemu kita datangi mereka amnesia, "Loh, saya punya tanggungan toh, ya semua saya punya cicilan toh," dan sebagainya. Mereka itu melupakan utangnya, kewajiban kepada kita. Nah, yang seperti ini juga langsung aja, teman-teman nggak usah ragu, blacklist saja dari daftar nasabah-nasabah kita. Masih banyak orang-orang yang pengen mempunyai barang dan pengen mengajukan kredit, mereka yang baik dan mereka yang patuh itu masih banyak. Tapi tidak semuanya yang baik dan tidak semua orang juga, tidak semua orang jahat ya teman-teman. Nah, seperti itu ya kita teman-teman masukkan kita kriteria. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ya, yang teman-teman menurut saya ini menurut kriteria saya ya teman-teman, ini yang terakhir adalah nasabah yang mempunyai ilmu menghilang ya teman-teman. Tahu nggak mempunyai ilmu menghilang itu seperti ini teman-teman, nasabah yang kayak ninja, tiba-tiba dia menghilang gitu aja, kontaknya hilang, alamatnya hilang, dan kemana tahu kita nggak tahu di mana alamatnya. Nah, seperti itu juga auto blacklist nasabah yang punya ilmu menghilang seperti ini ya teman-teman. Tentunya kita harus waspada ya teman-teman, banyak kerugian karena nasabah yang mempunyai ilmu menghilang seperti ini teman-teman. Yang ilmu menghilang seperti ini kita harus waspada dari awal ya teman-teman. Dari kita mau mengasih kredit ke orang baru, kita harus tahu dulu pertama untuk menghindari nasabah yang bisa menghilang itu teman-teman. Yang pertama kita harus tahu dulu rumahnya. Kalau kalau saya pastikan biasanya yang kalaupun ngontrak mereka juga sudah usahanya tetap atau kerjanya tetap, kita sudah tahu ya teman-teman. Kalaupun
mereka nggak ngontrak, ya kita harus tahu dulu rumah tempat tinggalnya, terus minimal saudaranya atau temannya kita tahu ya teman-teman, untuk menghindari seperti ini, dan kerjanya, penghasilannya kita sudah harus tahu ya teman-teman, untuk menghindari nasabah yang, bisa menghilang seperti ini ya teman-teman. Ini menyusahkan sekali yang terakhir ini teman-teman. Kalau sudah menghilang seperti ini, kita nyari juga susah, setengah mati ya teman-teman. Kalau ketemu pun mereka juga masih mengelak juga ya teman-teman. Dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan mereka itu bisa memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Nah, ini orang seperti ini nih langsung saya nggak ada toleransi, langsung saya ulti aja teman-teman, ya, dengan ambil barangnya dan sebagainya. Pokoknya, ya siapa yang menghilang ini sudah tidak ada ruang, tidak ada toleransi ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman, kiranya kelima kriteria menurut saya ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah mempunyai kriteria tersendiri yang angsurannya nunda-nunda dan sebagainya, pokoknya teman-teman punya kriteria sendiri. Tapi untuk yang pemula-pemula ini saya juga masih tahu kriteria, ciri-ciri nasabah yang bagus, ciri-ciri nasabah yang kiranya merugikan kita, dan nasabah itu tentunya banyak banyak macamnya, tapi kita harus selektif juga ya teman-teman. Tidak semua orang jahat dan tidak juga semua orang baik. Kita harus di dunia ini kita, ada min dan plusnya, tapi kita sebagai, usaha kredit seperti ini tidak menyurutkan kita untuk melangkah ke depan, tapi ini juga untuk pelajaran kita juga, supaya kita berhati-hati ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ini sekedar tips dan trik aja ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan silahkan di kolom komentar, silahkan aktifkan tombol loncengnya, serta, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya untuk edukasi teman-teman semuanya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.